Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video kami, yaitu Pojok Story Podcast. Siarkan ceritamu. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika teman-teman membantu perkembangan channel video kami dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa share video ini ke seluruh media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, Twitter, maupun Instagram. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kali ini kami mengundang salah satu teman, Ya, sahabat bisa. Ya, Beliau kebetulan seorang Banser. ya Banser, salah satu organisasi dalam Nahdlatul Ulama. Betul. Beliau terkenal dengan apanya, Mbak? Baik. Iya. Seorang yang baik. Ya, baik. Ya, kesopanannya, terus lemah lembutnya dalam mengayomi masyarakat. Amin, insya Allah. Langsung saja kita sapa beliau, Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Agus? Baik, alhamdulillah. Syukur. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Mas Agus, aduh enaknya Mas atau Kak atau Ya, apa ya? manggilnya apa ya enaknya ya? Oh iya, manggilnya kalau di Kesatuan Banser itu bisa sahabat, bisa dan bisa iya, seenaknya aja lah. Kalau enaknya kita Mas gimana Mas, ya? oh nggak apa-apa, Mas nggak apa-apa ya. Rasanya kalau belum terbiasa Iya. bilang dan rasa kurang. Iya nggak apa-apa. Ya boleh aja. Orang semuanya jangan Mbak, soalnya saya kan. Iya bisa. Insya Allah Iya. enggak. Iya. Ya, belakangan sibuk ngapain Mas Agus? Kesibukan saya selain di organisasi Banser jualan jamu keliling, Mbak. Oh, Iya. Masya Allah. Ya, keliling, terus kalau pagi, kalau siang ya ikut bantu orang tua, momong juga, ponakan. Terus Sudah berkeluarga Mas Agusnya? saya alhamdulillahnya masih diberi panjang umur belum. Alhamdulillah. Masih diberi waktu untuk Iya. sama keluarga. Iya. Masih Iya. fokus sama keluarga Betul. dan cita-cita. Ya sambil gimana ya, sambil mencari lah seleksi. Seleksi. Masih alam. Ya, barangkali ada yang cocok. Iya. Iya. Ya, istiqomah aja Mas Iya. Agus. Untuk kita kan pembahasannya pengen tahu-tahu mengenai Banser. Oh iya. Mas Oh Agus, iya, bisa. Mas Agus itu ikut Banser itu maksudnya Sejak kapan Mas Agus ikut Banser? Saya ikut Banser belum lama ya, sekitar 2016 akhir. Itu kan di organisasi Banser itu harus sebelum masuk anggota Banser itu harus melalui Diklatsar namanya, Diklatsar Banser. Itu saya mengikuti Diklatsar Banser di Desa Petir, Purwonegoro. Jauh Ya, lumayan. lumayan. Ya masih wilayah Banjarnegara lah. Iya. Ya, itu. Itu kegiatan-kegiatannya isinya apa aja Mas? Kegiatan Diklatsar. Ya. Kegiatan Diklatsar itu diantaranya ya pelatihan baris berbaris, terus lompat atau lari, terus ikat mengikat, terus melempar lembing, terus iya lebih seperti Kekuatan. semi militer. Iya. Ya, semi militer itu. Kalau di sekolah juga hampir mirip seperti kegiatan pramuka mungkin Iya, ya? betul ya, seperti pramuka. Lebih ke fokus ke fisik. Betul. Ya, ya. Kalau misal saat maksudnya jenengan lagi berlatih seperti itu, pernah nggak mengalami cedera atau apa gitu? Alhamdulillah saya waktu mengikuti Diklatsar, alhamdulillah saya tumbang. Tumbang gimana itu Mas? Tumbang tapi yang waktu apa ya, yang terakhir itu yang namanya kalau di Banser itu ada namanya apa ya, ijazahan apa ya, itu waktu itu saya tumbang 7 orang
ya yang banyak dari teman-teman, dari sahabat yang tumbang juga setelah makan itu langsung disuruh lari, langsung push up itu langsung pada tumbang. Ya itu salah satu salah satu ya salah satunya. Kalau tujuan Mas Agus sendiri pribadi masuk Banser itu apa? Ya. Nah, saya mengikuti Banser itu alhamdulillah karena saya warga Nahdlatul Ulama Ya. dan saya tidak bisa mengabdikan saya melalui agama atau pendidikan apa, saya ya berusaha ikut menyumbangkan waktu, tenaga mengikuti dengan ikutan Banser ya. Masya Allah. Gitu. Ya dengan ridho Allah semoga saya pribadi diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Semoga bisa istiqomah. Amin alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Nah, kalau syarat-syarat jadi Banser itu apa aja Oh. Mas Agus? Syarat-syarat Banser itu yang sekarang ya. Kalau dulu sih yang jelas udah dewasa ya. Udah dewasa. Kriteria umur itu? Kalau umur 17 tahun ke atas. Kalau sekarang yang tapi kalau sekarang sama dulu beda. Kalau dulu itu masih MTS lah. Itu bisa masuk. Umur masuk MTS bisa boleh daftar langsung ke Bisa. Banser? Bisa. MTS SMP kan pada saat Berarti itu masih tergolong muda ya? Muda, ya masih muda. Umur-umurannya. Iya, itu tujuannya sebenarnya untuk generasi sebenarnya. Jadi mereka kan masih jiwa yang masih semangat, masih panjang ininya umurnya masih. Jadi pertama ya umur, sekarang kalau umur terus nggak harus laki-laki sih sebenarnya. perempuan Bisa. Perempuan bisa juga jadi Banser? Ada bisa, ya bisa. Namanya kalau dulu pas seangkatan sama saya itu namanya Denfatser namanya. Oh. Kalau sekarang Garda Fatayat. Oh. Ya, namanya Garda Fatayat. Pantes kayak sekarang udah jarang kayak asing, malah jujur saya baru dengar istilah kayak gitu loh. Iya, iya. Ternyata ada Banser buat perempuan. Ada, Tapi ada. sekarang masih ada kah? Sekarang masih ada. Masih Sekarang ada. masih ada. Banyak apa? Kalau sekarang masih menginduk sama Banser ya. Enggak, sekarang sudah punya ini sendiri, Garda Fatayat. Dulu waktu bareng sama saya dan Fatser itu masih menginduk sama Banser. Masih satu komando dengan Banser. Gitu. Berarti Banser maksudnya yang bagi untuk perempuan itu maksudnya di Fatayat Iya. apa gimana? Itu kalau Banser Fatayat itu maksudnya tugasnya apa gimana? Posisinya. Posisi. Iya, Berarti dari itu satu kesatuan sama Fatayat juga. Iya, iya. Kalau Banser itu kan yang mendirikan itu dari GP Ansor ya. Yes. Dari Badan Semi Otonom GP Ansor. Itu yang mengadakan adanya Banser. Kemudian kalau Garda Fatayat ya dari Fatayat. Ya, begitu. mau Berminat ya berminat boleh. Waduh. Boleh. Ya untuk sekarang karena lagi pandemi ya belum ada diklat ya. Jadi sebenarnya sih nggak gimana ya. Udah. Ya seperti Kalau untuk kriteria-kriterianya masuk Banser itu tinggi, bisa masuk syarat ya? Ya. Ditargetkan? Kalau sekarang tinggi, umur, terus Berat tapi badan? yang bukan enggak. Oh, no. Ya, maksudnya kalau saya mau masuk Banser kan serasanya kriterianya Oh, masuk iya, tinggi badannya kayak waduh. Ya. Jen. Itu kriterianya Nggak masuk yang kayaknya. paling pokok itu yang untuk sekarang ya. Iya. Itu harus rekomendasi pertama ya. Syarat utama itu harus warga Nahdliyin dulu. Tuh. Kedua harus mengikuti sebelum harus minta surat rekomendasi dari
PAC, PAC, MWC dari ranting-ranting wilayah sendiri-sendiri. Itu nanti dibawa. Nanti biasanya di sana pelatihannya 4 hari. 4 hari. Lumayan ya. Lumayan. Itu pelatihannya keras. Maksudnya untuk Dalam fisik, artian ya fisik. disiplin. Itu ya tentunya Gada Fatayat sama Banser itu dibedakan ya. Sedikit dibedakan, ya, sedikit dibedakan. Tapi ya untuk materi sama, kita samakan gitu. kalau untuk apa ya, untuk Ya mungkin karena kita sedang membahas Banser kan Iya. dari tadi udah cari tahu nih tentang Iya, Banser-Banser, betul. tapi Iya. kan kita belum tahu asal-usulnya Banser tuh Oh, gimana gitu. sih gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas Agus. Oh iya ya. Mohon maaf ya kalau saya apabila menyampaikan banyak kekeliruan ya. Mohon maaf sekali. Itu mungkin ya dari berdasarkan Sepengetahuan saya, sepengetahuannya iya. nyenengan saja ya insya Allah. Itu dulu sebelum merdeka ya, kemerdekaan Indonesia itu sudah ada Banser. Itu tahun 1930. Itu berdiri di Jawa Timur. Kemudian yang dulu bukan namanya Banser, dulu namanya ANU. ANU itu singkatan ANU dari ya? iya betul, Oh, ANU, singkatannya. ANU ya. Itu namanya Ansor Nahdlatul Ulama. Itu. Kemudian di Kongres kedua bukan dirubah sih, sedikit dirubah namanya BANU. Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. ada tambahan barisan. Iya, Barisan Ansor Di bagian Nahdlatul Ulama. awal. Iya. Kemudian yang terakhir Banser, menjadi nama Banser. Ya. Nah, itu Barisan Ansor Serbaguna namanya. Iya. Barisan Ansor Banser NU namanya. Banser. Iya. Barisan Ansor. Sepertinya juga ada marsnya tersendiri. Ada, Iya. ada. Ya mungkin barangkali siapa tahu Mas Agus pasti udah tahu kan. Ya bisa Sedikit. di-sharing. Mungkin teman-teman juga pasti ada yang Iya. belum tahu. Oh iya. Saya sendiri pun ya jujur Ya, belum tahu ya, Belum Mbak. tahu. Aku Oh, juga gitu. belum, cuma pernah dengar aja. Mungkin Iya. barangkali bisa di-sharing Mas Agus. iya. Oke ya. Banyak sih ya. Yel-yel untuk kesemangatan. Yel-yel untuk kesemangatan dari Banser itu ada yang namanya, kita praktekkan apa gimana? Ya, Praktekkan. bisa sedikit. Aduh. sharing Ya, sama ya. teman-teman. Ya. Cukup satu putaran bisa, yang penting Iya. ada yang bisa tahu gitu buat Oke, teman-teman kasih iya. tahu. Dari Banser untuk kesemangatan biasanya untuk menambah kesemangatan begini. Hum salalalala hum hu ha. Hum salalalala hum hu ha. Tunjukkan semangatmu kepada pasukanmu. Berikan yang terbaik kepada satuanmu demi melindungi ajaran Aswaja, demi cinta kita pada Indonesia. Kami Banser NU, pasukan militan NKRI, harga mati. Masya Gitu. Allah. Tepuk tangan buat Mas Agus Iya. ya. Teman-teman boleh tepuk tangan di rumah. Mohon maaf. Sedikit. Iya, tapi Bagus juga sih, Ya. lumayan buat semangat juga, kedengarannya juga buat hentakan supaya kita Iya. benar-benar semangat Iya, ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. untuk isinya pun ya bagus. Iya, isi dari kandungan kayak dari yang kita dengar sih Oh, ya. iya. Terima kasih. Iya, isinya Masya pun Allah. Semangat. Kalau semisal ada lagi deh, mau Iya. tanya lagi. Boleh. Pada saat Mas Agus sedang bukan bekerja, Menjalani tugas, menjalani ya. tugas, Betul. Iya. itu untuk manis pahit ya. Manis pahitnya itu ada kan, pastinya ada. Manis pahitnya Apa aja? di kegiatan Banser. Iya, Ya. Ya manisnya dulu ya apa pahitnya dulu nih? Kayaknya manisnya aja dulu kali Enggak ya. pahitnya dulu ya? Enaknya pahitnya Pahitnya dulu. dulu ya? Oh, ya Kan sudah, ya semua sudah. harus Ya, ada pahitnya dulu ya. manis. Nah, Iya. ya Pahitnya bisa. itu sebenarnya kalau saya ya
saya pribadi Iya, karena dari belum. pengalaman Mas Agus pribadi. Kalau saya mungkin dari omongan keluarga, mungkin jangan terlalu aktif lah di Banser itu. Terus dari tetangga itu, kenapa sih ikut Banser? Oh, nggak digaji, nggak di apa sih, capek gitu kan. Itu tapi saya ambil kesimpulan ya, mereka kan belum tahu Banser. Iya. Jadi mereka ya saya anggap masukan nggak apa-apa lah. Ya dimaklumi saja. Iya, maklumi Orang saja. biasanya kan Iya. orang lain bisa melihat dari luar Iya. karena belum tahu yang Melihat, sebenarnya iya. dari dalam tuh Iya, sebenarnya gitu. isinya apa. Itu kalau pahitnya juga kalau oh ya, di Kesatuan Banser itu kan ada 7 Marskop ya. Marskop itu Maksudnya 7 kesatuan. Korps. Jadi pertama itu Densus 99 Asmaul Husna, kedua itu Banser Bagana tanggap bencana, itu yang membantu tim SAR atau BPBD di ikut terjun bencana-bencana ke ya. Banser. Itu terus kedua ada Balakar, Banser relawan kebakaran. Terus ada Balantas, Banser lalu lintas, ada Baritim, Banser maritim, terus Banser Husada, terus yang terakhir Banser protokoler. Terus ada lagi kesatuan yang di luar, sebenarnya sih masih Banser ya, tapi itu namanya CBB, Korps Provos Banser namanya. Itu tugasnya ya mendisiplinkan semua anggota yang kurang disiplin, yang pakaian atau apalah contohnya. Jadi bisa dibilang Banser tuh kayak yang semua yang tadi Mas Agus sudah sebutkan itu cabang-cabang dari Iya. Banser ya, bisa dibilang kayak gitu. Iya, gitu ya. Tugasnya sendiri-sendiri. Tugasnya Kalau Mas sendiri-sendiri. Agus sendiri masuk Tugasnya ke apa? bagian mana? Saya kebetulan tugasnya selain tugas di rumah ya, Ya. itu saya mengambil bukan mengambil sih, itu kan harus ditunjuk dari kepemimpinan ranting kecamatan, Satkoryo namanya. Bukan semisal Itu- diri sendiri ingin memilih jadi ikut Banser tapi masuk cabangnya misal Ke cabang apa? sini seperti itu. Itu ya itu bisa, tapi melalui izin rekomendasi dari Satkoryon juga. Itu kebetulan dulu karena di wilayah Susukan itu sering terjadi bencana, terus sahabat-sahabat Banser ada yang kepentingan bekerja di luar atau apa, kebetulan ada di Klatsus Bagana di Dieng, Patur, Pejawaran. Di Pejawaran lah itu saya ditunjuk dari Susukan 2 orang, saya sama sahabat dari Kedawung. Di sana pelatihannya 2 tahap ya, pertama 4 hari, kedua 3 hari. Itu luar biasa kemenangannya, luar biasa. Lebih gimana ya, lebih dibandingkan, lebih daripada di Klatsar. Lebih ditekankan. Iya, lebih ditekankan ya. Itu pelatihannya ya seperti orang kalau Bagana itu kan melingkup bencana semua ya, tanah longsor, terus banjir, kebakaran juga musibah, gitu. Terus orang hilang ke bawah air, arus, atau orang hilang di hutan di mana itu juga kan termasuk tugasnya dari Banser Bagana. Iya, itu ikut membantu lah. Itu pelatihannya di sana ya seperti ada arum jeram, ada water rescue ya, terus ada rappelling atau apa itu namanya, yang seperti outbound lah. Itu jalan kaki dari Pejawaran terus satu malam setengah hari jalan kaki sampai ke Candi Arjuna. Itu melalui medan hutan, hujan, wah itu. Tapi itu Itu berkelompok Mas Agus. berkelompok. Itu
malah justru menumbuhkan persaudaraan yang lebih kuat semangat. Iya. Itu Kerjasamanya ya, juga. bersama betul ya. Bersamaan. Kalau Gitu. untuk ada manisnya lagi, pahit tadi Oh, pahit, kan? oh ya. Kalau pahit ya ada dari sahabat yang dari Penarusan, dari daerah pegunungan ya. Iya. Itu kalau ya kita kan biasa kalau kita membutuhkan personil dari atas turun. Kemudian kalau atas membutuhkan personil dari bawah, kita naik. Nah, itu pernah mengalami. Itu kalau di Banser ya, itu pas kegiatan pengajian. Itu kan melalui medan yang sebelahnya jurang itu, pegunungan itu, sebelahnya jurang itu. Naik itu di sana nggak kuat, gelap. Waktu itu saya sendiri